Kali ini saya ingin menjelaskan tutorial mengenai segmentasi citra bakteri tuberkulosis menggunakan algoritma K-means clustering. Jadi langkah-langkah pemrogramannya, yang pertama kita berikan citra yang ingin kita olah pada lokasi direktori kerja MATLAB. Di sini lokasi yang kita gunakan adalah folder dokumen dengan subfoldernya MATLAB. Kita letakkan di sini. Nah, jadi ini merupakan contoh gambar citra mikroskopis dari bakteri tuberkulosis yang ingin kita olah untuk disegmentasi. Jadi begitu citra ini kita letakkan pada direktori kerja MATLAB, maka otomatis akan muncul pada current folder dengan direktori, folder dokumen, subfolder MATLAB. Kita mulai untuk pemrogramannya. Jadi kita klik icon new script di pojok kiri atas, kita klik, kemudian kita ketikkan perintah seperti biasa, clc clear, close all, dan warning of all. Di penjelasan mengenai masing-masing perintah ini sudah ada pada video sebelumnya. Kemudian langkah yang pertama adalah membaca citra RGB. Kita lakukan membaca citra RGB. Perintah yang kita gunakan yaitu kita deklarasikan variabel img dengan function imread. Kita berikan input berupa salah satu nama file beserta ekstensinya yaitu .jpg seperti ini. Kemudian kita tampilkan citra tersebut dengan perintah figure, imshow. Di sini kita beri judul citra RGB. Bisa kita coba running. Pertama kali running kita diminta untuk menyimpan filenya. Kita simpan dengan nama segmentasi citra tuberkulosis. Nah, maka akan muncul tampilan dari citra RGB yang sudah kita baca. Langkah berikutnya kita lakukan transformasi ruang warna RGB ke ruang warna LAB. Seperti itu, kita gunakan perintah cform make cform. Jadi ini perintah untuk melakukan transformasi ruang warna. Kita gunakan ruang warna RGB to LAB. Begitu, maka kita peroleh citra LAB. Apply cform img cform. Bisa kita coba tampilkan hasil transformasi ruang warnanya. Kita beri judul
citra LAB. Kita coba running. Nah, jadi ini merupakan citra RGB, sedangkan ini merupakan citra LAB. Baik, kemudian setelah itu kita lakukan ekstraksi komponen A dan B dari citra LAB. A dan B, perintah yang digunakan AB, kita lakukan konversi kelas data menjadi double. Jadi sebelumnya 8 bit, Win8 kita ubah kelasnya menjadi double supaya bisa diolah. Kita ambil semua baris 360, kita ambil semua kolom 640, tetapi hanya komponen kedua sampai komponen ketiga. Jadi pada citra LAB itu komponen pertamanya merupakan nilai L, kemudian komponen kedua berupa nilai A, komponen ketiga berupa nilai B. Jadi kita ambil 2 sampai 3. Ini komponen A dan B nya. Kemudian kita baca banyaknya baris, tentunya ada 360. Size AB yang pertama, n kolom tentunya 640, ukuran AB yang kedua. Kemudian kita ubah bentuk matriksnya, jadi yang semula berukuran 360 kali 640 kita ubah menjadi ukuran n rows dikali n col, 2. Nah, jadi begitu kita running, maka nilai AB ini merupakan hasil perkalian ukurannya 360 kali 640. Kalau kita buka, jadi kolom yang pertama ini menyatakan nilai A, kemudian kolom yang kedua ini menyatakan nilai B. Nah, ketika sudah dibentuk matriks seperti ini dalam kelas double, maka bisa kita olah dalam algoritma segmentasi. Di sini kita gunakan algoritma K-means clustering, melakukan segmentasi citra menggunakan algoritma K-means clustering. Perintah yang digunakan, jadi langkah pertama kita tetapkan nilai K. Di sini kita deklarasikan variabel n colors. Ini kita gunakan nilai K sama dengan 3. Maka indeks dan juga centroid K-means. Jadi dengan menggunakan function K-means, kita nanti akan memperoleh indeks dari masing-masing pixel. Jadi pixel itu nanti masuk ke dalam klaster berapa, apakah 1, 2, atau 3, karena kita set nilai K-nya 3, dan kita juga mendapatkan koordinat centroid dari masing-masing center, dari masing-masing klaster. K-means AB, n color, seperti itu. Maka setelah itu bisa kita lakukan pelabelan,
terhadap citra hasil segmentasi hasil clustering. Nah, ini citra hasil clustering, kita deklarasikan variabelnya pixel labels, reshape, idx, nrow. Jadi indeks ini yang berukuran 230.400 kita ubah bentuknya kembali menjadi bentuk matriks dengan ukuran n rows, n columns seperti ini. Kemudian sebenarnya ini di running sudah bisa, kita lihat nanti pixel label seperti ini. Nah, ini sudah dalam bentuk label. Nah, ini berarti cluster 3, ini cluster 1, nanti ada yang cluster 2 seperti itu. Tapi kita berikan pewarnaan RGB supaya lebih jelas visualnya. Kita berikan perintah label to RGB terhadap variabel pixel labels. Bisa kita tampilkan figur imshow RGB. Kita running, kita kasih ring dari intensitas pixelnya, kita beri judul label citra hasil clustering. Kita running. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada 3 warna. Tentunya 3 warna karena kita set nilai K-nya ada 3. Nah, di sini ada warna kuning, ini warna cyan, ada juga warna biru di sini. Kalau kita lihat nilai pixelnya, di warna kuning itu ternyata di sini ini sudah dalam bentuk RGB ya. Jadi ini merupakan nilai pixel warna kuning ini. Kalau ini cyan, jadi cyan itu hasil penggabungan warna hijau dan biru. Kalau kuning di sini hasil penggabungan warna merah dan hijau. Kemudian warna blue. Kalau kita lihat hasil clusternya tadi ini pixel label, tampilkan figur imshow pixel label. Nah, seperti ini. Nah, ini hanya warnanya tidak RGB, warnanya grayscale. Kita lihat nilai pixelnya yang warna putih, yang dia dalam indeks 3, artinya dia ada di cluster 3. Kemudian yang abu-abu ini indeksnya 2, artinya dia ada di cluster 2. Sedangkan ini yang hitam indeks 1, artinya dia ada di cluster 1. Ya, tentunya secara visual kita sesuaikan, kita asumsikan bahwa objek yang ingin kita segmentasi ini, bakterinya yang berbentuk batang, ini adalah objek yang berada pada cluster 1 ini. Itu harapan kita melakukan segmentasi. Kemudian kita seleksi. Jadi kita lakukan
pembacaan citra pada masing-masing klaster. Jadi tentunya pastinya klaster yang pertama yang ini bakterinya, yang kedua ini, yang ketiga backgroundnya, yang kedua itu merupakan sisa-sisa pengecetan dalam pewarnaan mikroskopis. Jadi kita membaca citra hasil clustering. Yang pertama kita inisialisasi variabel segmented RGB 1,3. Jadi karena memang nilai K-nya ada 3, contoh ini N color seperti ini. Kemudian segmented BW, citra hasil segmentasi yang masih biner. Kemudian RGB label, jadi kita berikan perintah replicate matrix pixel label tadi dengan ukuran 113. Nanti kita lihat. Kemudian yang terakhir kita inisialisasi area cluster. Kita berikan matriks yang nilainya kosong, 1 N colors. Nah, seperti ini. Berikutnya setelah itu kita berikan perulangan. Color sama dengan IMG, color RGB label tidak sama dengan K, maka kita beri nilai 0. Jadi backgroundnya itu kita beri nilai 0. Kalau ada region yang tidak sama dengan K, K-nya itu indeksnya masing-masing cluster. Jadi kalau citra pada cluster 1, maka region selain cluster 1, maka backgroundnya diubah jadi 0. Kalau cluster 2, maka region selain cluster 2 backgroundnya diubah jadi 0. Seperti itu. BW sama dengan pixel labels yang bernilai K. Jadi kita dapatkan citra biner yaitu pixel label yang bernilai K. Jadi kalau K-nya sama dengan 1, berarti cluster 1 kita ambil nilai pada pixel label yang bernilai 1. Kalau cluster 2 kita ambil yang pixel label yang nilainya 2. Maka kita peroleh nanti citra biner. Kemudian tinggal kita masukkan saja segmented RGB pada urutan yang ke K, itu adalah color, sedangkan segmented BW sesuai dengan klasternya adalah BW. Seperti itu. Kalau sudah sampai sini, maka bisa kita
Oh, selain itu kita juga melakukan perhitungan area cluster. Artinya berapa jumlah pixel pada masing-masing cluster. Ini tujuannya untuk nanti menseleksi cluster dengan luas yang paling kecil. Itu kita asumsikan sebagai objek. Karena secara visual objek bakteri tuberkulosis itu memiliki luas region yang paling kecil di antara region cluster lainnya. Jadi kita seleksi dengan mencari cluster bakteri tuberkulosis. Maka kita ambil cluster TB. Itu adalah cluster yang memiliki luas paling kecil. Nah, seperti itu. Ini kalau kita coba running, muncul error. Di sini mestinya BW itu di atasnya. Kita running lagi. Nah, ini. Jadi kalau ini di sini didapatkan klaster tuberkulosis itu yang klaster 2. Apakah betul? Kita cek di sini. Nah, background berwarna biru ini, kita ceknya di sini ya. Nah, seperti ini kita cek. Nah, yang hitam ini klaster 1, kemudian yang putih ini klaster 3, sedangkan yang abu-abu ini klaster 2. Jadi sesuai, karena kita ingin mendapatkan region yang berbentuk lonjong ini, bakteri ini berwarna abu-abu ini berarti ada di klaster nomor 2. Seperti itu. Setelah itu maka bisa kita tampilkan objek pada masing-masing cluster. Kita berikan perulangan. Figure in show segmented RGB, sesuai pada clusternya. Kemudian kita beri judul objek pada cluster number to string K. Seperti itu. Kita coba running. Nah, maka kita peroleh hasil region pada masing-masing cluster. Ini cluster 1, ini regionnya. Cluster 2 seperti ini yang ingin kita capai, ini region dari bakteri tuberkulosis, sedangkan ini region pada cluster 3. Setelah itu bisa kita tampilkan, menampilkan citra RGB hasil segmentasi.
maka perintahnya figur imshow segmented RGB pada klaster yang memiliki area terkecil. Kita beri judul citra RGB hasil segmentasi. Untuk citra binernya juga bisa kita tampilkan. Kita coba running. Nah, seperti ini. Oh, ini bisa kita coba running kembali. Nah, seperti ini. Sehingga citra RGB hasil segmentasi ini merepresentasikan dari region bakteri tuberkulosis. Seperti itu. Sedangkan ini merupakan tampilan citra binernya. Kita cobakan pada citra yang lain. Iya, ini merupakan hasil segmentasinya. Hasilnya supaya konstan itu bisa kita berikan perintah di sini, karena pada function commins itu terdapat proses inisialisasi sentroid awal secara acak. Jadi bisa kita tambahkan perintah rng default sehingga inisialisasi sentroid awalnya tidak secara acak. Ya, seperti ini. Kita coba pada citra lain. Baik, saya rasa itu. Jadi ini merupakan citra RGB, sedangkan ini hasil segmentasinya. Saya rasa itu materi pada video kali ini. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya.